Terima kasih masih bersama YPB Movie. Episode yang lalu, Gohan akhirnya sampai di lokasi J-Factor untuk langsung bertarung melawan Super Buu. Dengan kekuatan baru yang dimilikinya, Gohan berhasil membuat Super Buu tak berkutik sampai dia kena mental. Super Buu yang gak tahan dihajar terus-menerus memilih kabur dengan cara meledakkan tempat itu seolah-olah bunuh diri. Para J-Factor lalu menemui Dende yang ternyata masih hidup. Mereka juga membawa Satan karena dia adalah salah satu penduduk asli bumi yang masih selamat selama invasi Super Buu. Tiba-tiba Super Buu datang lagi untuk membalas dendam dengan mempersiapkan rencana yang belum diketahui oleh para J-Factor. Dia menantang para bocah untuk menyelesaikan urusan mereka yang belum beres. Para bocah yang terpengaruh ucapannya sontak mengejeknya bersama, yang hal itu mengalihkan pandangan semua orang. Ternyata Super Buu mengeluarkan lelehan gelembung di punggungnya untuk merencanakan sesuatu. Piccolo langsung menyadari mungkin ini hanyalah jebakan. Tapi para bocah tidak memperdulikan hal itu dan mereka akan bergabung kembali menggunakan Fusion. Gohan yang sempat ingin menghentikan mereka sontak tidak jadi setelah melihat semangat dan percaya diri mereka. Kalau begitu ayo bro, Fusion. Mereka bergabung kembali menjadi Gotenks, yang hal itu membuat Gohan kaget ternyata teknik Fusion seperti ini. Namun itulah yang ditunggu-tunggu oleh Super Buu. Dia berniat menghisap Gotenks bersama Piccolo karena Piccolo memiliki otak strategi yang pintar. Hal itu pasti akan menyulitkan Gohan, bukan? Sementara Gotenks dan Gohan sendiri belum mengetahui apa yang akan terjadi. Dengan semangat, mereka maju ke hadapan Super Buu dan yakin bisa mengalahkannya sekali lagi. Dan inilah waktunya bagi Super Buu untuk melancarkan aksinya. Nampak anjing Satan berlari untuk memberitahu semuanya jika mereka sekarang sedang dalam bahaya. Satan yang mengejarnya sontak tersadar setelah melihat pecahan daging Super Buu, tapi dia sudah terlambat. Daging itu langsung mengurung Gotenks dan juga Piccolo yang membuat mereka terserap ke dalamnya. Gohan dan Dende yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Super Buu menarik mereka dan menempelkannya ke tubuhnya sebagai armor yang tiba-tiba merubah bentuk tubuhnya. Hal itu membuat Super Buu sekarang memiliki otak Piccolo dan kekuatan Super Saiyan gondrong para bocah. Dia menamai perubahan ini yaitu Butenks. Gohan yang dari tadi memantau begitu sangat kesal ternyata dia merencanakan ini. Gimana bro? Ternyata otak Eike ini lebih encer daripada kalian ya. Dan ternyata Butenks memang sudah merencanakan semua ini setelah dia merasakan kekuatan Gohan ketika masih di planet Kaioshin. Alasan Super Buu tidak buru-buru menyerap Gotenks sebelumnya adalah karena penggabungan mereka waktu itu hampir habis. Jadi dia memilih kabur dulu selama 1 jam karena itulah waktu yang tepat untuk Fusion bisa digunakan kembali. Akhirnya dia merencanakannya sekarang dan semuanya berjalan sesuai harapan. Wow, matang sekali cara berpikir Majin Buu ini ya. Gohan yang tidak menyadari itu dari awal begitu sangat marah kenapa dia sebodoh ini. Tapi Gohan kembali meremehkannya karena masih ada kebodohan dalam diri Super Buu, yaitu dia tidak berani menyerapnya. Jika memang Super Buu ingin menjadi makhluk terkuat nomor 1 di semesta, kenapa dia tidak melakukannya? Namun Butenks tersenyum jahat dan berkata jika dia mempersiapkan ini untuk membunuh Gohan. Dia nggak mau jika harus menjadi orang terkuat satu-satunya tapi tidak memiliki musuh yang sepadan untuk dilawan. Hal itu akan membosankan, bukan? Gohan tetap berusaha tenang menghadapinya meskipun Gohan sedikit ragu karena Super Buu sudah menghisap Piccolo juga. Jangan banyak cincong kau, ayo gaslah. Pertarungan ini menjadi menegangkan dibandingkan sebelumnya karena dua orang ini telah memiliki kekuatan yang fantastis. Goku sangat mengkhawatirkan Gohan apakah dia bisa menang seperti tadi. Mereka pun memulai untuk jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Keduanya berhasil memukul satu sama lain tapi pertarungan mereka begitu cepat. Bahkan Satan pun sampai melongo tak bisa melihatnya. Gohan berhasil memukul namun balik dihajar olehnya. Kemudian Butenks yang lengah langsung ditarik kakinya dan membantingnya ke tanah. Duar. Tiba-tiba Butenks menembakkan bakso pink yang membuat Gohan begitu kewalahan. Kemudian mereka saling menembakkan laser besar untuk beradu satu sama lain. Keduanya begitu seimbang sampai laser itu hancur di tengah-tengah. Gohan terhempas ke tebing lalu Butenks datang untuk menghajarnya sekalian menghantamnya ke tanah. Selanjutnya mereka maju lagi melancarkan tendangan yang keduanya terkena serangan itu di pipi masing-masing. Mereka pun berdiri kembali sambil saling menatap. Butenks mulai menyadari jika kekuatan Gohan sama sekali belum bisa membunuhnya atau memang Gohan sedang menguji kemampuannya. Gohan yang rencananya terbongkar menyangka alasan Butenks menjadi pintar mungkin berkat Piccolo di tubuhnya.
Mereka berdua memasang kuda-kuda kembali dan akan mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Gohan langsung maju menyerang, tapi serangannya dengan mudah ditahan dan lalu dikunci menggunakan antenanya. Kemudian Butengs langsung menonjok Gohan di pipinya sampai dia terbang melayang jauh. Nggak sampai di situ, Butengs juga menembakkan laser cendol yang membuat Gohan tidak sempat menghindar dan terkena serangannya. Kaioshin yang khawatir sama Gohan bertanya pada si kakek apakah Gohan bisa menang dalam pertarungan ini. Namun si kakek berkata, tidak tahu bro, emangnya Eke peramal. Tiba-tiba pancaran kekuatan Gohan menghilang yang hal itu membuat Goku panik apakah anaknya sudah kalah secepat ini. Sementara Butengs menembakkan kembali laser kecil karena dia tahu Gohan sedang bersembunyi untuk mengulur waktu. Hai player noob, udah Eke bilang kau nggak akan mungkin menang. Kekuatan Gotenks serta otak dari Piccolo memang membuat Butengs menjadi makhluk lebih kuat dibandingkan sebelumnya ya. Gohan yang sekarang penuh luka maju lagi melancarkan serangan, namun semuanya dapat Butengs hindari. Kemudian Butengs mengunci pergerakan Gohan dan berkata, "Hai bro, kalau mau surrender bilang ya." Tiba-tiba Butengs sudah muncul kembali di samping Gohan dengan tangan yang sudah siap menghajarnya sampai telak. Gohan benar-benar tak berkutik. Kemudian Butengs menghajarnya dan menghajarnya lagi sampai Gohan terjun mencium tanah. Goku yang memantau dari tadi begitu gregetan ingin bertarung, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gohan saat ini sudah sangat terpojok. Bahkan Butengs sedang menyiapkan jurus khas Piccolo yaitu Makan Kau Sapo. Tanpa ragu dia langsung menembakkan jurus itu. Makan kau sana. Laser itu mengarah pada Gohan yang bertahan menerima serangannya hingga membuat Dende begitu khawatir. Gohan yang bisa bertahan dari serangan itu langsung berlutut di hadapan Butengs karena dia sangat kelelahan. Harapan terakhir yang diamanatkan kepadanya sepertinya dia tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Butengs segera menghampiri Gohan untuk balik mengejeknya setelah dialah yang diejek oleh Gohan. Tiba-tiba Gohan menembakkan laser besar tapi masih bisa dihindari Butengs dan balik mendorongnya menggunakan kemampuan Luffy. Gohan terseret ke berbagai bebatuan yang membuatnya sontak tidak berdaya. Hehe, orang sepertimu lebih baik mati saja dan jadi beban. Kemudian Butengs kali ini menggunakan kemampuan Gotenks yaitu mengeluarkan hantu peledak yang bisa berbicara. Dia langsung menyerang dengan gesit yang membuat Gohan tidak bisa mengenai serangannya. Malahan Gohan yang gak tahu kemampuan para bocah ini berniat menghancurkannya menggunakan tangan, tapi itulah yang dia tunggu. Hantu itu langsung meledak dengan sangat dahsyat sampai membuat sebuah lubang besar yang gak terlihat dasarnya. Gohan yang sudah nggak berdaya langsung terjatuh tanpa bisa bergerak lagi. Butengs kembali datang sambil mengejeknya lagi. Kemudian Butengs mencekiknya dan mendeklarasikan dirinya sebagai yang terkuat di seluruh alam semesta ini. Goku yang melihatnya begitu panik dan ingin bisa menggapai Gohan serta menolongnya. Kakek tua yang tahu masalahnya semakin rumit akhirnya memutuskan untuk menukar nyawanya pada Goku agar Goku bisa hidup kembali demi menyelamatkan bumi. Kibito mencoba membantah karena tak mungkin seorang dewa memberikan nyawanya pada manusia. Tapi kakek tua menegaskan jika itu nggak dilakukan, maka Butengs akan datang ke sini juga untuk menghancurkan semuanya. Jadi pilih mana hayo? Kaioshin pun bersiap jika nyawa dia yang harus digunakan karena dia ingin berguna untuk bumi dan alam semesta. Dengan bangkitnya Majin Buu saja sudah membuatnya dilema karena tak bisa menghentikan kebangkitannya sewaktu itu. Tapi ini adalah keputusan kakek tua. Karena walau bagaimanapun, Kaioshin yang sekarang itu masih muda, jadi masih banyak pelajaran dan tugas yang harus dia jalani. Sementara kakek tua palingan bisa hidup sekitar 1000 tahun lagi jika dia memaksakannya. Di sisi lain, kita juga akan diperlihatkan Raja Yama yang meminta pertolongan pada Vegeta untuk menyelamatkan bumi. Pangeran Congak yang penuh harga diri ini tentunya sangat angkuh. Peramal Baba pun akan mengantarkannya ke bumi seperti yang pernah dia dan Goku lakukan. Sementara Butengs saat ini akan membunuh Gohan dalam sekali serangan menggunakan jurus pamungkasnya. Tiba-tiba hewan milik Satan datang untuk mengacaukan konsentrasinya. Butengs berniat untuk menghabisinya terlebih dahulu, tapi Satan juga kemudian muncul sambil melancarkan serangan bertubi-tubi. Meskipun serangannya nggak berefek, tapi setidaknya dia nggak ingin Gohan mati sia-sia. Butengs yang sudah nggak kenal siapa mereka ini berniat membunuh keduanya, namun inilah kesempatan bagi Gohan untuk melepaskan diri. Berkat Satan dan hewannya, Gohan punya rencana untuk melakukan sesuatu. Kemudian Gohan mencoba lagi menyerangnya dengan beberapa pukulan, tapi dengan mudah ditahan dan dia langsung mengeluarkan energi cincin untuk mengunci pergerakannya. Hehe, udah lemah berlaga sok kuat lagi. Tiba-tiba Gohan juga dibuat terkejut melihat Butengs menggunakan jurus khas Goku yaitu Kamehameha. Bersiaplah untuk kumusnahkan ya kau. Hah.
Laser itu mengarah pada Gohan, tapi Gohan berhasil melepaskan diri sehingga dia bisa menghindar. Butengs yang melihat itu begitu tidak menyangka usahanya gagal. Sementara kita akan melihat detik-detik kakek tua menggunakan teknik spesialnya untuk menukar nyawanya dengan Goku yang membuat semua orang terkejut. Dari pengorbanan sang kakek, Goku pun dapat hidup kembali tanpa menggunakan bola naga. Goku bertekad tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah kakek tua berikan kepadanya. Goku akan berusaha semampu yang dia bisa. Tapi tiba-tiba kakek tua hidup kembali. Yang sebenarnya dia memang sudah mati, namun di tempat ini dia bebas melakukan apapun. Di sisi lain, Butengs juga berhasil menemukan lokasi persembunyian Gohan meskipun dia telah menyembunyikan hawa keberadaannya. Gohan yang sudah kelelahan mencoba lari untuk bersembunyi, tapi tetap saja Butengs dapat menyusulnya dengan cepat. Gohan berusaha menyerangnya, namun balik lagi dihajar masuk ke tanah. Serangan laser pun langsung dia balikan kembali dengan daya ledak yang begitu dahsyat. Kemudian Butengs masuk ke dalam lubang itu untuk menyiksa Gohan. Dende dan Satan begitu ketakutan melihat mereka yang mungkin saja Gohan sudah mati. Satan pun menggunakan sebuah pistol yang sudah dia persiapkan untuk membunuh Butengs. Tapi hal itu malah membuat Dende ilfil karena tak mungkin pistol bisa membunuhnya. Di sisi lain, Goku juga akan segera OTW menuju bumi. Tapi kakek tua menghentikannya dan bertanya apakah Goku bisa menang melawan Butengs. Goku berkata jika dia akan melakukan fusion bersama Gohan, yang hal itu mungkin akan bisa mengalahkannya. Tapi kakek tua menegaskan jika Butengs tak mungkin memberikan kalian kesempatan untuk melakukan pose fusion. Di saat seperti itu dia pasti akan melakukan segala cara untuk memisahkan mereka. Goku pun begitu kaget mendengarnya. Lalu kenapa kau menyuruhku untuk mengalahkannya, kakek tua? Nah, kakek tua memberikan Goku anting potarannya untuk mereka pakai di masing-masing sebelah kupingnya. Kalau Goku memakainya di sebelah kiri, maka Gohan harus memakainya di sebelah kanan ya. Dengan begitu, mereka bisa bergabung seperti sebuah fusion. Hal itu sontak membuat Goku gembira, ternyata Kaioshin mempunyai alat sekeren ini. Tapi, apakah dengan anting potara mereka bisa mengalahkan Butengs yang sudah mendapatkan kekuatan Gotenks? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Channelnya anime masa kini.